Nah, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ALOP Programming. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yang namanya tag IMG. Biasanya tag IMG ini digunakan untuk menampilkan gambar pada website kita ya. Tentunya kalau misalkan cuma teks-teks doang kan monoton. Jadi kita bisa taruh gambar atau menampilkan gambar pada website yang bakal kita buat. Nah, tapi sebelumnya kalian ya harus punya dulu gambarnya. Gambar yang mau kalian tampilin, kalian harus punya dulu nih. Contoh di sini saya ada gambar logo saya, dan ini adalah gambar yang bakal saya tampilkan pada website yang bakal saya contohkan kepada kalian. Oke. Nah, setelah kalian punya gambarnya, kalian masukkan ke dalam folder. Contoh di sini saya masukin ke dalam folder belajar. Jadi di dalam folder belajar itu ada file gambar saya. Nah, sekarang si folder belajar ini kalian masukin ke dalam Sublime Text-nya supaya nantinya jadi terbaca pada folders Sublime Text ya. Jadi nantinya bakal seperti ini. Oke, kalau misalkan saya klik logo, nanti bakal muncul gambar saya. Nah, jadi di dalam folder belajar ini kalian klik kanan terus new file untuk bikin file baru. Yang tentunya kita harus rubah dulu nih yang di bawahnya menjadi HTML. Oke. Ctrl S untuk save. Namanya bebas. Di sini saya kasih aja IMG. Nah, dan sekarang sudah ada tuh img.html, file HTML-nya sudah ada. Oke, seperti biasa, hal yang sangat basic sekali, kalian harus bikin HTML tab untuk mengenerate basic template HTML-nya. Di sini saya mau tampilkan dulu H1. Misalkan Hello World aja ya. Tampilkan Hello World, klik kanan terus open in browser. Sudah muncul Hello World, dan sekarang kita bakal munculkan gambar di bawah si Hello World ini. Kembali ke Sublime Text. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan untuk memanggil gambar atau menampilkan gambar, itu pakai yang namanya tag IMG. Terus tab. Oke. Yang secara defaultnya sudah langsung dibikinin atribut src-nya. Ya, dan value dari atribut src-nya ini adalah nama dari file gambar kalian. Contoh kan di sini nama file gambar saya logo.png ya. Jadi saya tinggal logo.png. Oke. Coba saya save deh. Saya save, kembali ke browser, refresh. Nah, sekarang gambar dari logo saya sudah tampil. Oke. Nah, tapi aduh, ini saya lihat sih kok kayaknya kegedean ya. Gimana cara ngecilinnya? Kalau misalkan cara ngecilin ya kalian tinggal bikin lagi atribut baru yang namanya width. Misalkan 100, satuannya pixel. Saya save, kembali ke browser. Nah, sekarang sudah kecil. Kalian tinggal atur-atur aja pengennya sebesar apa. Oke, bisa ya atur-atur sendiri pakai width, tapi kalau misalkan kalian mau bisa juga pakai height. Misalkan 100 pixel. Atau jangan 100 pixel deh, itu sama aja soalnya 50 pixel deh. Nah, nanti tingginya bakal 50 pixel. Jadi width itu untuk lebar dan height itu untuk tinggi ya. Tapi saya lebih prepare gak pakai height supaya dia enggak scratch ya. Nah, supaya dia pas seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil menampilkan gambar untuk website kita tentunya. Nah, tapi kalau misalkan saya bikin folder lagi di dalam folder belajar, di dalam folder project saya bikin folder lagi nih, new folder. Nama foldernya image, yang dimana nantinya di dalam folder image ini bakal menyimpan folder gambar saya. Image.
Nah, terus si logo ini saya cut, Ctrl X, bisa gak sih di sini? Nggak bisa ya. Jadi di sini kita pakai file ini aja deh. Nah, jadi si file logo ini, file gambar saya, pindahin ke folder image ini. Oke. Saya ke browser, saya refresh. Nah, sekarang si gambarnya nggak tampil, malahan kotak ya seperti ini. Ini bisa dibilang error gitu. Kenapa? Karena sekarang si folder img.html ini enggak satu folder sama logo .png, yang dimana si logo .png itu ada di dalam folder image. Oke, paham ya? Nah, jadi oleh karena itu kita harus bikin img seperti ini, terus slash. Ini artinya apa? Jadi ini artinya carikan saya gambar, oke, di dalam folder image, masuk ke dalam folder image, baru ada logo .png, lalu tampilkan itu. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan saya save, refresh, dia bakal tampil lagi. Oke. Tapi kalau misalkan di dalam folder image ini ada folder lagi, ya kalian tinggal bikin lagi img, baru logo seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan beda folder, itu kalian harus tulis dulu nama foldernya, baru dia masukin nama file gambarnya. Ingat, nama folder sama nama file atau nama folder sama nama folder lain itu dipisahkan melalui slash. Oke. Nah, sekarang ini kan masuk folder ya. Kalau misalkan keluar folder, gimana? Contoh gini. Si logo ini, jangan logo itu deh. Kita masukin aja si ininya ke dalam folder pages misalkan ya. Terus si img-nya saya cut, pindahin ke dalam folder pages. Oke, berarti yang ininya harus saya hapus dulu. Nah, sekarang struktur folder saya seperti ini. Yang dimana kalau misalkan saya open in browser yang img-nya, dia bakal error lagi seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini sebenarnya sedikit aja ya. Ada yang namanya atribut alt, yang dimana kalau misalkan di sini adalah logo alop, misalkan ya. Saya kembali ke browser. Nah, nantinya bakal muncul logo alop seperti ini. Enggak error seperti tadi. Ya. Kalau misalkan kalian mau bikin dikasih alt, ya silahkan. Tapi kalau misalkan enggak kalian kasih alt, dia bakal seperti ini, error ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang si gambarnya nggak tampil. Kenapa? Karena struktur foldernya kita sudah rubah tadi ya. Nah, jadi sekarang untuk ke logo .png ini, dari img html ke logo .png ini, kita harus keluar folder pages dulu. Ya, bayanginnya dari img ya, img.html ini kita harus keluar folder pages dulu, baru kita masuk ke dalam folder img, ke dalam folder image. Untuk keluar folder itu gimana? Kalian kasih titik slash. Artinya tampilkan gambar yang letaknya itu keluar folder satu kali, baru carikan folder image, terus carikan di situ ada logo .png. Oke, saya save, coba tampilkan, refresh, sekarang sudah muncul lagi. Oke, paham ya? Jadi untuk masuk ke dalam folder itu kalian tinggal ketikin aja foldernya, tulis folder, nama foldernya. Tapi kalau misalkan keluar folder itu kalian pakai titik slash. Kalau misalkan masuk folder, nama folder slash, baru tampilin gambarnya. Oke, semoga paham ya.
Nah, jadi sekian aja untuk pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian juga paham. Tetap semangat belajarnya, dan nantikan pembelajaran berikutnya yang pastinya bakal lebih seru lagi.